Pergi dari sini sekarang, atau aku makan kamu. Harimau melihat dengan sangat garang, kemudian dia meminta kepada si kucing untuk segera pergi meninggalkan hutan. Tetapi kucing masih berkata dengan memelas, "Tolong harimau, jangan usir aku dari sini. Aku tidak sudi punya teman seperti kamu yang sangat lemah seperti itu." Kemudian harimau pergi dan meninggalkan kucing. Kucing hanya meratapi nasibnya, dia sedih, kemudian dia juga sangat kecewa karena temannya si harimau tidak mau berteman dengannya. Kemudian harimau pun pergi dan kucing pun juga pergi. Keesokan harinya, Pak Lurah, yaitu si buaya. Pak Lurah buaya mengumpulkan semua warganya. "Wahai para warga desa, silahkan berkumpul, karena pada hari ini ada musibah yang telah menyerang." Kemudian semua hewan pun datang berbondong-bondong menuju ke lapangan, termasuk si kucing dan juga si harimau dan teman-temannya. "Ada apa ya? Kenapa Pak Lurah buaya mengumpulkan kita?" tanya burung elang kepada burung pipit. Kemudian burung pipit menjawab, "Aku tidak tahu ya, ayo kita dengarkan saja." Kemudian harimau pun dengan sangat gagah perkasa, dia menabrak si burung elang dan juga si burung pipit. "Minggir, aku mau lewat." "Hei, jangan begitu kamu harimau. Kalau kamu macam-macam, kamu aku makan." Burung elang dan burung pipit pun terdiam. Di depannya ada gajah. Gajah pun kemudian langsung ditendang oleh si harimau. "Aduh, sakit harimau, kamu itu kenapa?" "Minggir kamu, aku ini raja hutan, mau lewat." Kemudian kucing pun mengingatkan kepada harimau, "Harimau, kamu jangan begitu, dia kan juga teman kamu, gajah dan semua warga di sini." Kemudian si harimau pun memukul telinga kucing sampai berdarah. "Jangan ikut campur, wahai kamu makhluk kecil." Melihat kegaduhan itu, kemudian Pak Lurah buaya bertindak. "Stop, stop, tenang, tenang. Sekarang dengarkan, karena ini menyangkut masa depan dari kehidupan kita. Saat ini ada serangan besar-besaran di kebun yang ada di sebelah utara. Serangan itu mengakibatkan banyak tanaman padi mati, sehingga di sana burung-burung tidak bisa makan padi." Kemudian dengan sombong harimau berkata, "Pak Lurah buaya, kalau hanya masalah itu bukan urusanku." "Loh, kamu kok begitu?" tanya Pak Lurah. Kemudian si kucing menekai dan menjawab, "Siap Pak Lurah, kami akan siap berjuang untuk menyelamatkan kaum-kaum burung." Harimau tetap tidak mau. Akhirnya Pak Lurah pun membuat sayembara. "Baik, saya selaku Pak Lurah buaya memohon pertolongan kepada semua warga. Barang siapa yang bisa mengusir pengganggu di kebun padi, silahkan akan diangkat menjadi raja pengganti yang ada di sini." Kemudian harimau pun berkata, "Kalau cuma itu, aku pasti bisa." Kemudian si kucing juga berkata, "Baik Pak Lurah, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat para pengacau yang ada di sana tidak mengganggu lagi." Kemudian semua perwakilan pun pergi menuju ke tempat tersebut. Ada si harimau, kemudian ada si kucing, ada si kancil, ada si burung elang, ada si ular, dan ada hewan-hewan lain yang juga ikut berkompetisi untuk menyelamatkan negara mereka. Nah, ternyata
Ketika semua hewan-hewan sudah maju di sana semuanya kalah. Karena kalah termasuk gajah kalah, jerapah kalah, kancil juga kalah. Sekarang harimau pun maju sambil melihat hewan-hewan yang kalah itu. Dasar kalian ini tidak berguna, hanya melawan hewan kecil saja tidak bisa. Harimau, kamu jangan begitu. Ini hewannya tangguh sekali, kami kewalahan. Dasar kamu itu, lihat nih, aku punya kuku yang tajam dan aku punya gigi taring yang kuat. Siapapun yang berani melawanku akan kumakan. Kemudian si kucingmu juga tidak mau kalah. Aku juga akan membantumu, wahai harimau. Aku punya kucing, ini juga punya gigi yang tajam dan juga punya kuku. Heh, kamu nggak usah ikut-ikut. Dasar anak kecil. Kamu tubuhnya kecil, nggak level kamu lah. Akhirnya karena dilarang oleh si harimau, kemudian si kucing pun tidak jadi ikut maju membantu harimau. Padahal niatnya baik, yaitu membantu harimau. Nah, kemudian ketika harimau maju di dalam semak-semak, dia melihat, matanya melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat hewan seperti apakah yang mengganggu. Ternyata ada kawanan tikus yang banyak sekali tiba-tiba menyerang harimau. Satu tikus besar yang maju langsung dikeplak sama si harimau, langsung terpental dan mati. Satu tikus lagi maju kemudian langsung dicakar sama si harimau kemudian mati. Satu tikus lagi dari belakang mencoba mencokot kaki harimau tetapi langsung ditendang sama si harimau. Dan dua tikus yang mau maju langsung diterkam oleh harimau sehingga mereka langsung mundur semua. Wah, begitu melihat itu semua tikus-tikus yang lain pun langsung mundur. Harimau bangga karena dia menjadi pemenang dalam pertempuran itu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Ada 30 tikus maju bersama-sama menyerang harimau. Harimau pun berjuang sendirian, mencoba dengan segala cara untuk mengalahkan tikus-tikus itu. Tetapi tikus yang mati datang lagi. Ibaratnya satu tikus mati, datanglah 10 tikus. 10 tikus mati, datanglah 100 tikus. Akhirnya si harimau pun kewalahan, dia tidak bisa bertahan menyerang tikus dan dia pun mundur sambil sedikit ketakutan. Hewan-hewan lain pun bertanya kepada harimau, "Harimau, kenapa kamu mundur? Kamu kan hebat." "Wah, aku nggak bisa kalau melawan ini. Mereka benar-benar di luar nalar, jumlahnya sangat banyak." Melihat itu semua, si kucing pun kemudian maju. "Ya sudah, kalau begitu aku yang maju saja." Harimau pun memandang sinis si kucing. "Heh, kucing, aku saja yang besar begini tidak mampu melawan tikus yang banyak, apalagi hanya kamu, makhluk kecil." Tetapi warga desa yang lain menyemangati, "Ayo semangat kucing, semangat kucing." Kucing pun kemudian maju menuju ke kebun tikus tersebut, kemudian bertarung melawan tikus-tikus itu. "Wahai tikus-tikus, kamu jangan pernah mengganggu desa ini, karena desa ini sudah ada pemiliknya, yaitu Pak Lurah Raja Buaya. Hei kamu kucing, jangan macem-macem, ini adalah daerah kekuasaan baruku," kata Raja Tikus kepada kucing. Akhirnya mereka pun berkelahi, kucing diserang oleh ratusan tikus. Tikus ini menyerang dengan ganas tetapi yang namanya kucing ternyata memang cerdik dan canggih. Akhirnya setelah bertarung selama 30 menit lamanya, banyak tikus yang mati, banyak tikus yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh kucing tadi. Akhirnya termasuk si raja tikus pun bisa dikalahkan dan dipegang kepalanya oleh raja kucing. Kemudian dia berkata, "Wahai raja tikus, tinggalkan desa ini, kalau tidak aku terpaksa akan membunuhmu."
Kemudian Raja Tikus berkata, "Ampun, wahai kucing, baik, wahai semua warga tikus, kita harus mundur dan tidak mengganggu desa ini lagi, karena ternyata di sini ada hewan yang sangat kuat, yaitu adalah si Raja Kucing." Kemudian tikus pun pergi. Dan sekarang si kucing pun pulang dengan kemenangan dan disambut oleh Raja Buaya. Di situ Raja Buaya memberikan nasihat kepada harimau. "Wahai harimau dan semua warga desa, kita tidak boleh menyepelekan dan tidak boleh menganggap rendah orang lain. Karena semua hewan yang ada di desa ini memiliki karakternya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Termasuk si kucing yang kecil ini, ternyata dia memiliki kemampuan untuk mengusir para tikus-tikus. Tepuk tangan untuk si kucing. Semua warga pun tepuk tangan. Dan mulai hari itu Raja Harimau pun dia menyadari kesalahannya, dia meminta maaf kepada Raja Buaya, meminta maaf kepada kucing dan teman-temannya. Dan akhirnya mereka hidup makmur berdampingan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share video ini dan tonton video kami yang lainnya.